Kudus. Amin. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Allah yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini penginjil Yohanes menuturkan kepada kita bahwa dalam adegan perjamuan makan, setelah Yesus mencuci kaki para muridnya, Yesus berkata bahwa orang yang telah memakan rotiku akan mengangkat tumitnya terhadap aku. Sebelum kita memahami, memetik, dan mencari hikmat dalam bacaan suci kali ini, saya ajak kita semua untuk menyiapkan hati untuk mendengarkan Injil Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam teks Yohanes bab 13 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20 terdapat suatu pertanyaan yang mengungkapkan pengkhianatan dan kejahatan dari salah seorang sahabat Yesus. Pada malam pembasuhan kaki itu, Yesus berkata, orang yang makan rotiku mengangkat tumitnya terhadap aku. Lantas kepada siapa kata-kata itu ditujukan? Apakah kepada Yudas? Ataukah kepada orang beriman yang percaya kepada Kristus, lalu kemudian meninggalkan Kristus dan gerejanya oleh karena alasan-alasan lain? Bapak, Ibu, saudara-saudari, diketahui bahwa nubuat Yesus tersebut amat erat kaitannya dengan teks Mazmur bab 41 ayatnya yang ke-10. Dikatakan di sana, bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Dapat dipastikan bahwa nas tersebut merujuk dan menyentuh langsung pada pribadi Yudas. Sebab Yudas terhitung dalam kelompok spesial, kelompok para rasul yang biasa makan dan minum bersama Yesus. Bukankah pada malam itu Yudas pun ikut memecah-mecahkan roti kudus bersama Yesus Kristus Tuhan kita? Ungkapan yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku bukan hanya berarti bahwa Yudas akan mengkhianati dan mendurhakai Yesus dengan 30 keping perak. Ungkapan mengangkat tumit terhadap aku sebenarnya adalah ungkapan penghinaan terhadap Kristus yang dilakukan oleh iblis, oleh ular, oleh setan, dan oleh kuasa-kuasa kegelapan yang merasuki diri pribadi Yudas. Pada saat itu, kuasa kegelapan, kuasa iblis, kuasa setan dan ular menertawakan Yesus. Mereka menertawakan firman sabda Allah yang digemakan di Taman Eden
sewaktu manusia jatuh ke dalam dosa. Di Taman Eden itu Allah Bapa bersabda, "Aku akan mengadakan permusuhan antara ular, iblis dan setan dengan perempuan itu, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Lalu mengapa ular, iblis dan setan itu menertawakan Yesus? Mereka menertawakan dia karena melalui pengkhianatan Yudaslah mereka akan meremukkan kaki Tuhan pada tiang salib itu. Dan pada saat itu Yesus pun akan mati disengat oleh racun maut dosa-dosa kita. Benarkah demikian? Benarkah bahwa Yesus akan kalah berhadapan dengan ular, setan dan iblis? Tentu saja tidak. Sebab dengan roti ekaristinya, dengan bangkit dari antara orang mati, Yesus menghancurkan, meremukkan dan memenggal kuasa maut, kuasa setan, kuasa ular dan kuasa-kuasa dosa itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, setelah mendengarkan firman Tuhan ini, kita harus memetik bahwa hari ini Tuhan menegur kita. Dia menegur kita dengan amat keras. Dia menegur setiap orang yang telah memakan roti ekaristi tetapi memiliki keinginan dan hasrat untuk meninggalkan Tuhan. Tuhan menegur mereka yang ingin meninggalkan iman dan gereja demi sesuatu yang lain, demi sesuatu yang dirasanya lebih penting, lebih bermanfaat, lebih berguna daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaannya, adakah sesuatu di bumi ini yang lebih penting, yang lebih berguna daripada Tuhan kita Yesus Kristus? Daripada iman kita, daripada perayaan ekaristi kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari, sabda hari ini pun menegur setiap orang yang setia merayakan perayaan ekaristi. Setiap orang yang merayakan perayaan ekaristi ditegur oleh sabda ini, karena mereka yang merayakan ekaristi tetapi tetap berbuat salah dan dosa dalam hidupnya, maka sejatinya mereka sedang mengkhianati dan mendurhakai ketulusan cinta Tuhan. Mereka tidak mampu menanggapi cinta Tuhan yang tersamar, yang dinyatakan secara tegas dalam kehadiran perayaan sakramen Maha Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hari ini Injil mengajarkan kepada kita untuk tidak mengangkat tumit melawan dan menentang Tuhan. Jangan mengangkat tumit kita untuk menginjak dan merendahkan sesama kita, tetapi angkatlah tumitmu tinggi-tinggi untuk menghancurkan dan menginjak kuasa-kuasa kejahatan yang membelenggu hidup kita. Semoga demikian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.